Ya, Qatar adalah negara yang tidak memiliki populasi yang banyak, ya, hanya kurang lebih 2 juta, ya, 2 juta populasi manusia yang berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di Qatar, ya, salah satu negara yang sangat luar biasa sekali, ya. Kalau teman-teman tahu, nah saat ini saya kenapa berada di Qatar? Karena alhamdulillah travel yang saya bawa saat ini sedang mengadakan city tour ke daerah Qatar atau ke negara Qatar. Nah, tepatnya di mana saya saat ini, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke sini. Ya, saya berada di Doha, ya. Saya berada di Doha, di salah satu kota, ya. Pusat kotanya di daerah Qatar. Nah, beberapa hal menarik dari Qatar, teman-teman semuanya. Ya, Qatar adalah negara yang tidak memiliki populasi yang banyak, ya. Hanya kurang lebih 2 juta, ya. 2 juta populasi manusia yang berada di sini. Untuk muslim Qatar bisa kita katakan 50%, dan sisanya adalah sebagian-sebagian. Ada yang memang non muslim, ya, terutama yang dari India, Pakistan. Ya, mereka ya dari India itu beragama tentunya ya Hindu, kemudian dari Eropa dan lain sebagainya. Nah, untuk negara yang berada di Asia, ya Asia Tenggara, yang paling banyak mendiami di Qatar ini ada 2, yaitu Filipina dan satu lagi adalah Indonesia. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Qatar ini dikenal dengan kota sangat aman sekali. Bahkan memiliki tingkat keamanan ya yang sangat tinggi dan kriminalitas yang sangat rendah sekali. Jadi teman-teman semuanya jangan khawatir dan takut ketika berada di negara Qatar ini. Kenapa? Karena negaranya sangat aman sekali, dan kemudian teman-teman semuanya bisa bebas ya dalam melakukan apa saja di sini, mengeksplor yang teman-teman inginkan. Dan satu lagi ya, Qatar ini juga negara yang tidak banyak larangan ya, kecuali kemaksiatan ya. Maksudnya larangan. Misalkan kita mau ke tempat A, tempat B gitu kan, di sini tidak ada yang ditutup rapat dengan gembok dan lain sebagainya. Ya, di sini hanya biasanya ditutup dengan apa namanya? Dengan portal aja. Ya, portalnya itu biasa dari apa plastik kayak gitu, dan itu bisa digeser, teman-teman. Ya, pagar yang bisa dipindah-pindahin. Nah, ada salah satu menarik lagi di belakang saya nih ya. Sebenarnya deket ya. Ada salah satu stadion yang kemarin di Piala Dunia dijadikan salah satu stadion yang lumayan fenomenal ya, lumayan unik. Kenapa, teman-teman? Karena stadionnya adalah stadion portable, jadi bisa dibongkar pasang. Ya, mereka membangun stadionnya dari bok-bok ya, bok-bok apa? Bok-bok gede ya, bok-bok kapal laut. Nah, mereka bangun lapangan itu, dan sekarang sudah mulai pembongkaran. Informasinya yang didapatkan adalah katanya ya, bok-bok yang dibangun stadion itu akan dihadiahkan kepada tuan rumah yang nanti akan mengadakan FIFA World Cup lagi ya, yang di 2026. Jadi dihadiahkan oleh mereka ya, supaya apa namanya, berguna lagi, bermanfaat lagi. Karena mereka bangun stadion portable itu, niat awalnya adalah untuk menginisiasi pemikiran bahwasanya membangun stadion yang megah dan bagus itu tidak harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar, bahkan bisa berulang-ulang kali digunakan, tinggal bagaimana perawatannya saja. Nah, negara Qatar ya adalah negara yang unik sekali. Apa itu? Ya, mereka ya, ini bagi teman-teman yang mau ke daerah Qatar, sedikit fakta yang saya akan sampaikan. Mereka dikenal dengan negara yang sangat sekali merawat ya cagar alamnya. Bahkan Masya Allah, ini rumput-rumput yang ada di sekitar saya ini ya teman-teman semuanya, ini rumput asli ya, rumput asli. Ada juga memang rumput sintetis ya. Nah, negara Qatar sebenarnya bukan negara
yang subur sekali, bukan teman-teman. Tapi mereka bisa memanfaatkan itu. Jadi mereka menanam rumput ya di atas tanah itu adalah tanah yang bukan tanah mereka. Jadi tanah dasarnya mereka tuh ada di paling bawah. Jadi dikerok dulu tanahnya, kemudian diuruk dengan tanah yang tanah sekitar kedalaman mungkin 50 meteran kali ya. Jadi baru mereka di situ nanamkan rumput, pohon-pohonan yang ada di sekitar kita saat ini teman-teman semuanya. Nah ini. Jadi sebenarnya tanaman yang di sini bisa jadi kayak pot begitu ya. Jadi nggak bisa terlalu gede banget, tinggi banget gitu, nggak. Beda dengan di negara kita yang memang pokok dasarnya tanahnya itu sangat subur sekali. Jadi mereka sangat menjaga sekali ya cagar alam ya yang ada di negara mereka. Nah, fakta menarik lagi ya teman-teman semuanya, di Qatar ini teman-teman bisa lihat ya, di negara Qatar bisa dikatakan lautnya ini teman-teman semuanya adalah langsung ke laut lepas. Ya, mereka mengatakan nenek moyang kami adalah seorang pelaut ya, sama seperti kita di Indonesia. Nah, cuman bedanya mungkin mereka ini bisa merawat dengan baik ya seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memanfaatkan dan bisa membantu maju ya warga-warganya. Sedangkan kita mungkin masih dalam proses untuk lebih baik lagi insya Allah ya teman-teman semuanya ya. Qatar juga faktanya ya kemarin saat mengadakan Piala Dunia ya di 2022 teman-teman semuanya ya, mereka syukur alhamdulillahnya telah memberikan tanda atau alamah ya, memperlihatkan kepada dunia bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin di daerah Qatar. Nah, sempat kan kemarin ada pelarangan untuk minum khamr gitu kan, dan alhamdulillah gitu kan, larangan itu masih terus diterapkan sampai dengan penghujung daripada berlangsungnya Piala Dunia. Nah, rupanya dari sana banyak teman-teman semuanya, kriminalitas yang biasanya kalau kita tahu saat nonton sepak bola atau nonton bola dan lain sebagainya, itu biasanya kan mereka berantem ya, mereka kemudian bisa jadi ada kriminalitas pembunuhan. Nah, kemarin di Qatar ya mendapatkan award salah satu penyelenggara Piala Dunia yang maksudnya tidak banyak orang yang kemudian ditangkap gitu ya, atau mereka melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Jadi teman-teman bisa lihat faktanya ya dengan searching di beberapa sosial media. Nah, hal uniknya adalah dari situ ya, mereka dari Eropa ya, dari berbagai negara-negara yang ada di dunia, mereka kemudian banyak sekali tertarik dengan agama Islam. Ya, kemarin saya baru ke daerah Islamic Centernya mereka. Itu ketika Piala Dunia kemarin berlangsung ya, hampir dari sebulan ya lamanya itu sekitar 20.000 orang itu masuk Islam di negara ini. Mereka mencerminkan dan memperlihatkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka tidak menggembor-gemborkan hukum Islam dan lain sebagainya, tapi mereka lebih kepada penerapannya aja langsung. Bagaimana hubungan baik antara amir, karena di sini dipimpin oleh amir atau kita sebut dengan raja gitu kan, dengan rakyatnya ini memiliki hubungan baik. Bahkan teman-teman, ini fakta menarik nih ya dari Qatar. Amir setiap bulan Ramadan teman-teman ya, dia biasanya kan mendapatkan banyak sekali ya, mungkin kalau kita katakan hartanya itu udah mual mereka ya, mungkin udah mau muntah kali kalau ngeliat hartanya. Nah, jadi amir itu punya inisiatif hampir tiap tahun, tiap tahunnya itu melunasi hutang-hutang warganya. Ayo, di negara mana coba? Negara kita? Ya, kayaknya nggak mungkin deh ya. Jadi teman-teman, atau juga mungkin ya, kita doakan saja para pemimpin-pemimpin kita mau membantu rakyat untuk melunasi hutang pinjamannya. Nah, di Qatar ini
mereka teman-teman semuanya, ya, saya istirahat sebentar. Amirnya, ya, pemimpin-pemimpin mereka, kalau misalkan mau bulan Ramadan, ya, atau pas di bulan Ramadan, biasanya mereka melihat daftar di antara para warga-warganya yang ber-KTP, ya, Qatari gitu ya. Mereka yang memiliki hutang, mereka akan segera bayarkan. Bukan 50% atau 30%, semuanya. Nah, makanya biasanya di bulan-bulan mungkin ya 3 bulan sebelum bulan Ramadan, biasanya para Qatari, orang-orang ahlu Qatar, mereka tuh ngambil mobil-mobil mewah, ya, rumah-rumah mewah gitu kan. Nah, kemudian sampai di bulan Ramadan, kurang lebih 2 bulan kan berarti. Jadi 2 bulan mereka bayar cicilannya, mereka bayar DP-nya. Lepas itu mereka lunas. Siapa yang bayarkan? Amirnya. Ini hal menarik luar biasa sekali, yang mungkin bisa kita contoh ya dari para pemimpin-pemimpin kita, ya. Kalau misalkan kan kita kemarin mendapatkan data ya, kurang lebih sekitar 80% ya, hutang pinjol itu banyak ditanggung oleh, maksudnya banyak diambil hutang pinjam itu oleh para guru-guru ya, para PNS ya. Mereka udah gajinya misalkan lumayan lah ya, tapi pinjamannya juga lumayan. Nah, semoga kita semuanya bisa seperti itu ya, terutama di negara kita. Teman-teman semuanya, hal menarik juga di sini ya, terutama bagi para pasutri yang memiliki anak, yang kemudian mereka tinggal di negara ini. Ya, mereka ya, ahlu Qatar sangat senang sekali dengan adanya seorang anak ya. Bahkan mereka memberikan fasilitas. Saya memiliki kawan seorang mutawif yang berada di sini, handling yang di sini, namanya Ustadz Muhammad Ma'mun. Dia bercerita bahwasanya dia memiliki anak 3. Dia mendapatkan rumah atau mes ya, mes rumah itu sesuai dengan anaknya jumlahnya berapa. Saat dia memiliki 2 anak, maka dia dikasihnya 4 kamar. Jadi kamar dia 3 kamar. Kamar dia dengan istrinya, kemudian 2 kamar buat anaknya. Nah, saat memiliki 3 anak, sama juga ditambah lagi ya kamarnya. Jadi 4 anak ditambah lagi juga kamarnya. Jadi bukan di ruangan itu gitu. Maksudnya dia pindah ya ke tempat yang lebih besar. Jadi disesuaikan. Jadi teman-teman semuanya yang memiliki pengen punya anak banyak ya, bisa tinggal di Qatar. Jadi yang memiliki 10 anak nanti akan diberikan tempat tinggal dengan kamar yang sesuai dengan anak kita ada berapa. Karena mereka itu dia, tidak menggembung-gembungkan Islam, tapi langsung menerapkannya. Sebagaimana sabda daripada baginda Rasul, apabila kalian ya memiliki anak ya laki-laki ya, maka suruhlah dia sholat di usia berapa? 7 tahun. Dan pukullah saat berusia 9 atau 10 tahun. Kemudian pisahkan ranjangnya ya, dengan apa? Dengan saudarinya. Misalkan kalau dia sudah punya saudari, kalau dia belum punya saudari ya dipisahkan dari orang tuanya. Jadi tidurnya sendiri. Jadi teman-teman semuanya, itu fakta menarik ya dari Qatar. Sebenarnya masih banyak sekali yang saya pengen eksplor. Ya cuman tangan saya ini udah pegel karena saya nggak pakai tongsis. Jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz, maksudnya saya tinggalnya di mana nih ya? Saya tinggalnya di salah satu golden hotel ya, Golden Tulip. Hotelnya luar biasa megah sekali. Untuk pembiayaan berapa harganya? Ya relatif sedang lah ya, nggak terlalu mahal banget. Ya sekitar 300-400 real Qatar. 1 real Qatar hampir sama dengan Saudi, di angka 45 atau 4.500-an. Pasaran dan edarannya sekitar 5.000 lah ya. Nah, di belakang saya teman-teman semuanya, ini ya, ada bendera-bendera ya, bendera-bendera negara-negara yang akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia ya, yang kemarin yang sudah mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan akan mengikuti
ya kualifikasi Piala Asia di daerah Qatar. Ini sahib saya ini namanya Ustadz Muhammad Ma'sum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bahal Ustadz. Jamaah, ta'al ila Qatar. Masya Allah. Ayah, welcome to Qatar, to Doha. Masya Allah. Allah ya barik Ustadz. Ini buat YouTube kita Ustadz. Untuk melihat keindahan-keindahan Qatar, negeri yang damai, aman, tentram, dan Allah turunkan keberkahan karena penduduknya yang beriman dan bertakwa. Pemerintah dan rakyat saling mencintai. Tidak ada kebencian di antara mereka. Semua saling mencintai dan saling menyayangi. Maka itulah kunci negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya, ketika seorang pemimpin dengan rakyatnya itu chemistry-nya baik Ustaz ya. Iya, karena pemimpin memberikan hak atau kesejahteraan rakyat. Jangankan rakyatnya, saya juga yang pendatang, masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Kita di sini hidup damai, tentram, sekolah anak dijamin, kesehatan, terus rumah pun dikasih. Terus apalagi sudah yang kita mau pindah, tinggal kita mencari akhirat yang sebanyak-banyaknya. Karena dunia sudah dipenuhi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Qatar terhadap warga negara ataupun yang mukim di Qatar. Kita di sini nggak ada pajak, nggak ada pajak kendaraan, nggak ada pajak tinggal. Kita tinggal di sini bagaimana mencari akhirat di negeri yang berkah, yang tertib, lalu lintasnya tertib, terus bersih. Masya Allah. Coba dilihat, bisa dilihat di mana ada sampah. Hatta daun pun dia nggak mau ngotorin Qatar. Saking dia nggak mau Qatar itu kotor, daun tidak mau berguguran. Masya Allah. Allah ya barik. Indah Ustaz Qatar Ustaz ya. Masya, insya Allah jamaah yang mau ke Qatar silakan daftarkan ke Travel Venture bersama Ustadz Jailani. Allah ya barik. Masih nggak mau dia ninggalin Qatar ya. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Saya masuk nih. Ya, alhamdulillah teman-teman semuanya, itu dari informasi yang disampaikan oleh Ustadz Ma'sum, masya Allah. Ya, semoga beliau semuanya sehat-sehat selalu ya. Ya Allah ya barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nanti ya. Baik, di sini.